Shalom, selamat Paskah buat kita semua, buat semua jemaat GKIN Revival dimanapun Anda berada. Baik juga jemaat di pos-pos PI yang ada di seluruh Indonesia, ataupun simpatisan GKIN Revival di mana saja Anda berada. Selamat Paskah sekali lagi buat semuanya. Bercerita mengenai kisah Paskah tentunya sangat lekat sekali dengan penderitaan Tuhan Yesus. Kisah-kisah mengenai penderitaan Tuhan Yesus bahkan sudah kita dengar sejak kecil. Sejak kita masih di sekolah minggu, kita sudah sering mendengar. Dan salah satu sosok yang tidak terlepas dari kisah penderitaan Tuhan Yesus ini adalah Simon orang Kirene. Semua kita pasti tahu siapa dia Simon orang Kirene. Mungkin kita hanya tahu sebatas Simon orang Kirene adalah seseorang yang memikul salib Tuhan Yesus menuju Golgota. Tapi kemunculan dia terlalu tiba-tiba. Kita tidak tahu siapa Simon sebenarnya, latar belakang dia. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat peristiwa Simon memikul salib Yesus menuju Golgota. Atau bahkan sesudahnya. Kita tidak pernah tahu sama sekali karena sedikit sekali diceritakan di dalam kitab suci. Namun hari ini Bapak Ibu kita bersyukur bahwa pada saat perayaan Paskah, kami GKIN Revival berhasil mengundang Bapak Simon orang Kirene dan kita akan berbicara banyak dengan Pak Simon hari ini. Tanpa panjang kata lagi Bapak Ibu, mari kita sambut dengan tepuk tangan dan meriah. Simon orang Kirene. Selamat Paskah buat seluruhnya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat datang Bapak. Silahkan duduk. Terima kasih Pak Simon. Kita duduk dulu. Pak Simon, puji Tuhan sekali Pak Simon bisa datang saat ini. Apa kabarnya Bapak? Puji Tuhan, baik, sehat. Sehat ya Pak dan ya? juga sudah vaksin. Wah, Pak Simon saja sudah vaksin. Bapak Ibu sudah divaksin? Ya, Pak Simon. Hari ini datang sendirian? Saya datang dengan tim. Dengan tim? Siapa saja tuh Pak Simon? Saya datang dengan 3 wanita yang sangat baik, yang sangat hebat. Mereka adalah Aleta, Baina, dan Kimani. Aleta, Baina, dan Kimani. Bapak Ibu, welcome Aleta, Baina, dan Kimani. Iya Pak Bas. Kumbaya, my Lord.
Selamat datang Tiba Sisar. Ibu Aleta, Ibu Baina dan juga Ibu Kimani. Ya. Silahkan Ibu. Iya Pak Bas. Ya, Pak Bas. Baik Bapak Simon, mungkin kita selama ini sudah sering mendengar cerita tentang Pak Simon. Ya. Tapi belum pernah ada yang melihat sosok Pak Simon secara langsung. Dan hari ini kita bersyukur sekali Bapak Ibu, karena di momen Paskah kita bisa melihat secara langsung inilah sosok seorang Bapak Simon orang Kirene yang membantu Yesus memikul salib menuju ke Golgota. Nah Bapak Simon, kita akan berbicara mengenai banyak hal hari ini. Ya. Tapi sebelum kita lanjut lagi Bapak Ibu, saya pengen tahu, selama ini orang selalu menyebut Pak Simon, Simon orang Kirene. Apakah makna Kirene di Bapak Simon sehingga Pak Simon ini sering disebut Simon orang Kirene? Atau mungkin seperti kita, saya misalnya Maris orang Rote. Nah, mungkin seperti itu. Apakah Pak Simon ini juga Simon orang Kirene? Itu berarti bahwa Bapak berasal dari daerah Kirene. Dan di mana daerah Kirene itu sebenarnya Pak? Ya, betul bahwa saya disebut Simon orang Kirene. Kirene itu sebuah nama tempat. Itu di bagian atas wilayah atau negara Libya di Afrika Utara. Dan sekarang ini dikenal sebagai Tripoli. Itu di situ wilayah Kirene. Oke, berarti Bapak ini orang Afrika. Oh ya, saya orang Afrika. Afrika Utara tepatnya. Afrika Utara. Maksud saya apakah benar-benar Bapak Simon ini adalah seorang yang berasal betul-betul dari Afrika Utara, Pak? Ya, saya orang asli Afrika Utara. Ya. Oke, berarti Bapak Simon bukan orang Yahudi. Bukan, ya, saya bukan orang Yahudi, ya. Karena selama ini kalau kita dengar dan yang kita tahu Pak Simon ini adalah orang Yahudi dan juga sering kali orang menyebut Bapak ini orang Yahudi diaspora. Bukan. Yahudi diaspora itu adalah orang-orang Yahudi tapi mereka sudah tidak tinggal di wilayah Yahudi. Oh, baik. Mereka sudah tinggal di berbagai negara dan kalau saudara-saudara ikut cerita bangsa Yahudi soal pembuangan, mereka pernah dibuang di Babilonia. Tapi setelah itu Tuhan membawa mereka pulang kembali ke negeri mereka, tapi tidak semua pulang. Sebagian mau pulang, sebagian tidak pulang. Dan sebagian yang tidak pulang tetap di Babylon, kawin-mawin, lalu menyebar, tinggal di berbagai macam daerah. Nah, mereka itulah yang disebut sebagai orang Yahudi diaspora. Asli Yahudi, tapi tidak di Yahudi. Oh, baik. Tapi kalau saya ini, saya asli orang Afrika, tapi saya Yahudi proselit. Oh, berarti Ya. Bapak ini bukan Yahudi diaspora ya? Bukan, Yahudi proselit. Apa itu Pak, Yahudi proselit? Yahudi proselit itu adalah orang-orang yang beragama Yahudi tapi bukan orang Yahudi. Ya, jadi ada orang Yahudi, biasanya mereka agama Yahudi. Tapi ada orang yang bukan Yahudi tapi mereka beragama Yahudi. Nah, mereka bangsa lain yang masuk ke dalam agama Yahudi, misalnya Naaman. Naaman itu kan panglima orang Aram, tapi setelah dia disembuhkan oleh Elisa dari sakit kustanya, dia lalu akhirnya memilih masuk agama Yahudi. Dan itu disebut sebagai Yahudi proselit. Jadi saya orang asli Afrika, bukan orang Yahudi, tapi saya memeluk agama Yahudi dan karenanya saya masuk ke agama Yahudi dan setelah saya dibaptis saya resmi menjadi pemeluk agama Yahudi. Ya. Berarti Bapak ini boleh saya bilang adalah orang Afrika yang akhirnya memeluk agama Yahudi ya Pak Simon? Ya. Oke, baik. Tapi kalau seandainya Pak Simon ini orang Afrika yang memeluk agama Yahudi, bagaimana sampai akhirnya Bapak diberi nama Simon? Sedangkan Simon itu adalah nama orang Yahudi. Ya, Simon itu memang nama orang Yahudi, itu bahasa Ibraninya Simeon. Nah, saya orang Afrika, ya saya tentu saja tidak bisa memiliki nama Yahudi seperti itu, tapi pada waktu saya memeluk agama Yahudi pada saat saya dibaptis itu, saya lalu mengadopsi nama Yahudi dan saya pikir nama yang bagus itu adalah Simeon yang disingkat Simon. Jadi akhirnya saya mengenakan nama Simon itu. Ya. Oke, berarti seperti kita juga ya Pak Simon ya. Kalau seandainya kita memeluk agama lain biasanya ada nama-nama tertentu yang khas dengan agama yang akan kita peluk itu. Betul. Oke, Pak Simon,
Sebelum Anda beragama Yahudi, sebenarnya Anda ini beragama apa, Pak? Saya beragama suku kami orang Afrika, ya. Iya. Dan namanya agama Candomblé. Candomblé. Ya, itu Baik. adalah agama suku yang meluas di Afrika, bersumber dari Afrika dan sekarang sudah menyebar sampai ke Amerika Latin, sampai di Brasil. Dan itu adalah agama yang menyembah arwah-arwah leluhur. Jadi semacam animisme, dinamisme, tapi juga penyembahan kepada arwah leluhur, Arwah-arwah. dewa-dewa. Ada sering ada namanya tarian Candomblé. Itu tarian yang bersifat religius yang dinyanyikan untuk memuji dewa-dewa. Untuk menyembah itu dewa ya, agama asli saya itu. Ya. Lalu bagaimana Anda bisa menjadi seorang Yahudi proselit, Pak Simon? Dari latar belakang Anda yang agama Candomblé sebelumnya, kemudian Anda akhirnya menjadi seorang Yahudi proselit. Ya, di Kirene, di Afrika Utara ada banyak orang Yahudi. Ada banyak orang Yahudi, ya tadi orang Yahudi diaspora. Ya, mereka adalah orang-orang Yahudi tapi tinggalnya di wilayah Afrika. Lalu mereka adalah orang-orang yang aktif sekali di dalam menyebarkan agama Yahudi. Karena itulah maka agama-agama suku itu menjadi sasaran misi dari orang-orang Yahudi. Dan karenanya mereka dalam tanda petik mereka memberitakan Injil mereka, memberitakan kabar baik dan menyebarkan Tuhan mereka yang bernama Yahweh itu kepada kami orang-orang suku asli, agama asli. Sehingga akhirnya dalam pengaruh mereka itulah saya pada akhirnya bersama dengan keluarga itu memeluk agama Yahudi. Ya. Oke, berarti Bapak ini dibaptis. Ya. Bapak dibaptis, tapi Pak Simon, kalau baptisan itu kan kita ketahui bersama bahwa itu adalah sakramen dalam iman Kristiani dan bukan Yahudi. Sebenarnya baptisan itu bukan milik asli orang Kristen. Itu adalah tradisi di dalam Yahudi. Terutama untuk orang-orang proselit seperti saya, begitu masuk memeluk agama Yahudi, lalu dibaptis. Nah, tradisi baptisan itulah yang akhirnya diikuti oleh Yohanes Pembaptis. Selanjutnya Yesus juga mengikutinya dan memerintahkan murid-muridnya, para rasul, untuk membaptis, lalu akhirnya menjadi identik dengan praktek atau sakramen Kristen, tapi aslinya itu dari Yahudi. Ya. Baik Pak Simon, kalau tadi Anda berkata bahwa ada cukup banyak orang Yahudi di Kirene. Sebanyak apa orang Yahudi yang ada di Kirene, Pak? Saya tidak tahu berapa banyak, tapi pokoknya banyak sekali. Komunitasnya besar dan kuat. Mereka sampai mempunyai rumah ibadah. Ingat bahwa orang Yahudi punya rumah ibadah yang utama itu adalah Bait Allah. Tapi mereka punya rumah-rumah ibadah kecil namanya sinagoge atau sinagog. Dan sinagog itu bisa ada di mana-mana. Bait Allah hanya ada di Yerusalem, tapi sinagog bisa ada di mana-mana. Nah, di Kirene mereka bahkan mempunyai sinagog tersendiri. Komunitasnya cukup banyak. Dan karena itu mereka sangat-sangat setia dengan agama Yahudi mereka. Bahkan mereka kalau sampai ada hari raya Yahudi di tanah Israel, mereka itu begitu banyak datang ke sana. Rombongan besar orang Yahudi dari Kirene. Kalau Bapak Ibu semua perhatikan cerita tentang hari Pentakosta pada waktu Roh Kudus dicurahkan, itu kan murid-murid berbahasa roh. Lalu setelah itu orang-orang Yahudi pada heran. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahasa-bahasa yang kita pakai di daerah mereka kita sendiri. Itu orang Yahudi tapi dari berbagai macam daerah. Nah, salah satu grup yang hadir di hari Pentakosta itu ya dari Kirene. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 6 sampai ayat 10. Dikatakan begini ya. Ketika turun bunyi itu, karena hari Pentakosta, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Jadi itu wilayahnya lebih luas tuh, di sekitar Libya ada Kirene. Jadi memang sangat-sangat mereka grup yang besar dan mereka hadir pada hari Pentakosta. Bahkan banyak orang Yahudi yang diaspora, mereka di tempat mereka punya sinagog di tempat mereka. Misalnya orang Yahudi di Mesir, mereka punya sinagog di Mesir. Orang Yahudi di Syria, mereka punya sinagog di Syria. Tapi jarang ada punya sinagog di Yerusalem. Tapi orang Yahudi Kirene, mereka punya sinagog di Kirene, tapi punya sinagog khusus untuk orang Kirene di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu tahu, pernah terjadi perdebatan antara Stefanus melawan orang-orang Yahudi. Itu perdebatannya di mana? Perdebatannya di sinagognya orang Kirene. Waktu itu orang Kirene bersama dengan orang Alexandria, Mesir. Mereka punya sinagog di sana. Coba kita lihat di Kisah pasal 6 ayat 9. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene, ya, dan dari Alexandria. Alexandria itu di Mesir. Bersama beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Jadi itu bersoal jawab, debat dengan Stefanus. Stefanus debat lawan orang Yahudi Kirene di tempat ibadahnya, sinagognya orang Kirene. Jadi bisa lihat bahwa orang Yahudi Kirene itu orang yang kuat sekali dalam agama, punya sinagog di daerah mereka, Kirene sekalian di Yerusalem punya, ya, gitu. Baik, Pak Simon, boleh cerita-cerita sedikit mengenai latar belakang keluarga Pak Simon. Apakah Pak Simon ini sudah menikah? Karena sepertinya kelihatannya masih jomblo mungkin ya Bapak Ibu ya? Atau Pak Simon, apakah Pak Simon sudah berkeluarga? Ya, sudah. Sudah. Istri saya 1 orang dan anak 2 orang. Anak pertama nama Alexander dan anak kedua namanya Rufus. Alexander dan Rufus. Itu ya. Kedua putra dari Bapak Simon orang Kirene. Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi sesaat lagi, tapi kami akan kembali sesudah yang satu ini. Kumbaya my Lord. Mungkin supaya saudara-saudara tidak bingung. Kumbaya my Lord. Kumbaya itu apa? Itu bahasa Afrika dari apa daerah artinya, saya. Pak? Kumbaya itu artinya come here, come by here. Datanglah. Itu semacam lagu rohani kami untuk mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Orang-orang Afrika. Kumbaya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Mau nyanyi lagi ini ya? Iya, kita mau nyanyi lagu Kumbaya my Lord. Ya. Kumbaya my Lord. Kumbaya. Kumbaya my Lord. Kumbaya. Kumbaya my Lord. Kumbaya. Oh Lord. Kumbaya. Someone's crying, my Lord. Kumbaya. Someone's crying, my Lord. Kumbaya. Someone's crying, my Lord. Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Someone's singing, my Lord. Kumbaya. Someone's singing, my Lord.
Lagu yang sangat indah ya Pak Simon. Datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan. Ya. Hadir dan memenuhi ruangan ini. Ya, Pak Simon, kalau dalam kitab Injil, kita lanjut lagi ya Pak Simon ya. Dalam kitab Injil, Anda adalah bukan salah seorang, tapi satu-satunya yang membantu Yesus memikul salib menuju ke Golgota. Sedangkan tadi Pak Simon menjelaskan kepada kita bahwa Pak Simon ini asalnya dari Afrika Utara. Kemudian peristiwa penyaliban Yesus terjadi di Yerusalem. Bagaimana sampai Bapak Simon dari Afrika Utara kemudian tiba-tiba bisa berada di Yerusalem? Apakah itu suatu kejadian yang kebetulan ataukah Pak Simon ada tujuan tertentu Anda untuk hadir di Yerusalem? Ya, tadi saya sudah bilang bahwa saya ini orang Yahudi proselit yang memeluk agama Yahudi. Nah, ada hukum di dalam hukum Yahudi itu bahwa hari raya Yahudi itu wajib untuk diikuti oleh orang Yahudi, termasuk orang Yahudi proselit. Terutama satu hari raya yang besar sekali itu adalah hari raya Paskah. Hari raya Paskah itu adalah hari raya memperingati bagaimana mereka dibebaskan dari Mesir, keluar dari Mesir, dan Yahweh memerintahkan supaya semua orang Yahudi wajib untuk merayakan Paskah itu. Seperti di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-47 itu dibilang segenap jemaat Israel haruslah merayakannya. Harus merayakan. Kalau sampai ada orang Yahudi tidak merayakan, itu ancamannya hukuman mati. Ya, kecuali yang najis. Najis misalnya mereka menyentuh mayat atau mungkin perempuan yang sedang datang bulan. Nah, itu dianggap najis, tapi mereka bukan tidak merayakan. Kalau sampai misalnya mereka najis, kan ada batas hari najis. Setelah itu mereka harus wajib merayakan Paskah susulan. Nah, yang tidak merayakan, yang tidak najis tapi tidak merayakan, ancamannya hukuman mati. Ya, coba kita bisa lihat di Bilangan 9 ayat 13. Dibilang begini, sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi kalau sampai tidak merayakan Paskah itu bisa dihukum mati. Jadi merayakan Paskah itu wajib, tapi tidak wajib di Yerusalem. Untuk orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem wajib hadir di Yerusalem. Tapi untuk orang-orang Yahudi di bangsa-bangsa lain itu tidak wajib. Mereka bisa merayakan Paskah di kampung halaman mereka, di sinagog-sinagog yang ada. Jadi saya dari Afrika Utara, saya harus merayakan Paskah tapi tidak harus di Yerusalem. Tapi kami agama Yahudi itu begitu punya sebuah kerinduan besar untuk pergi ke Yerusalem sebagai tanah perjanjian. Walaupun kami bukan asli orang Yahudi, tapi kalau sudah memeluk agama Yahudi, rasa cinta pada Yerusalem itu begitu besar. Ya, bahkan kadang-kadang membayangkan karena bait Allah ada di Yerusalem, tempat Allah berdiam di tengah-tengah umatnya, kami merasa kami jauh kalau dari Yerusalem. Itulah sebabnya kami orang-orang Yahudi asli maupun proselit atau diaspora itu sedapat mungkin punya kerinduan besar untuk bisa pergi ke Yerusalem minimal 1 kali seumur hidup kami untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Nah, karena itulah maka saya hadir di Yerusalem itu dalam rangka merayakan Paskah. Dan ini untuk pertama kalinya Pak Simon? Pertama kali. Wah, berarti ini momen yang sangat spesial bagi Anda. Sangat spesial. Dan kita lihat penginjil-penginjil di dalam kitab-kitab Injil memang menceritakan bahwa waktu-waktu itu memang menjelang Paskah. Misalnya di dalam Matius 26 ayat yang kedua. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Ya. Lalu Yohanes 19 ayat 14, hari itu adalah hari persiapan Paskah. Ini bukan Paskahnya orang Kristen, ini Paskah Yahudi. Untuk memperingati bagaimana Tuhan menyelamatkan orang Yahudi dari Mesir dan mereka dilewati oleh kematian pada waktu tulah terakhir. Di mana banyak orang-orang Mesir, anak-anak Mesir mati. Tapi anak-anak orang Israel dilewati oleh kematian. Paskah itu Pesah. Bahasa Ibraninya yang artinya dilewati. Nah, itulah yang kami rayakan. Ya. Dan benar, tadi dibilang spesial. Sangat spesial, Sangat Pak. spesial. Untuk
karena itu sejak saya menjadi seorang Yahudi proselyt. Ya, kira-kira 6 atau 7 tahun sebelum peristiwa itu, saya mulai menabung. Menabung setiap ada hasil saya tabung hanya untuk kerinduan, untuk bisa pergi ke Yerusalem. Dan setelah saya merasa bahwa sebenarnya saya ingin membawa juga istri saya dan juga anak 2 orang, Alexander Rufus, sangat merindukan ke Yerusalem. Tapi apa daya, keuangan tidak memungkinkan, saya berangkat sendiri. Dan jaraknya kalau saudara tahu dari tempat saya Kirene sampai ke Yerusalem itu 1.500 km. 1.500 km. Ya, dan orang bisa punya 2 pilihan. Bisa tempuh jalan darat atau jalan laut. Tapi jalan darat lebih lama karena kalau malam harus menginap, lalu jalan lagi malam menginap. Tapi kalau dengan jalur laut, perahu itu jalan terus. Akhirnya saya menumpang perahu dan perjalanan itu 3 minggu lebih, hampir 4 minggu. Memakan waktu 3 minggu. Dari pelabuhan di Kirene ke pelabuhan di Israel yang namanya Joppa atau Jaffa, itu di Tel Aviv sekarang. Posisinya saat Dan ini. dari pelabuhan itulah kita baca di dalam kitab Taurat bahwa Yunus melarikan diri itu kan dari Yaffo. Ya, Jaffa, Tel Aviv sekarang. Nah, dari Kirene sampai ke Jaffa itu hampir 4 minggu saya tempuh. Lalu dari Jaffa atau Yaffo itu ke Yerusalem juga itu kira-kira 60 kilo. Dan 60 kilo. saya jalan kaki. Jalan kaki dari Yaffo sampai ke Yerusalem saya menghabiskan waktu kira-kira sekitar 3 lebih, hampir 4 hari saya berjalan. 4 hari berjalan kaki. Dan saya berjalan terus, saya tiba di Yerusalem itu pada hari Jumat, 1 hari H-1. Karena hari Sabtu, hari Paskah, saya tiba hari Jumat H-1 di Yerusalem. Pak Simon, sabar. Berarti Anda tiba di Yerusalem pada saat hari Jumat siang. Nah, bukankah itu adalah waktu yang bertepatan dengan waktu penyaliban Tuhan Yesus? Ya, betul. Saya baru tiba dari luar kota, dari Yaffo, ya. Dan saya bahkan belum mendapatkan tempat untuk menginap. Ya. Saya baru datang dan tahu-tahu saya melihat ada kerumunan orang besar. Ada ramai-ramai begitu Pak Simon. Dan saya juga namanya ada apa, rasa ingin tahu saya. Sehingga akhirnya saya juga mencoba melihat. Dan ternyata disitulah saya melihat ada seseorang yang digiring. Kelihatannya dia akan segera disalibkan sehingga dia sedang memikul salib, digiring ke tempat eksekusi mati. Ya. Dan apakah orang tersebut adalah Yesus? Ya, dia memang Yesus. Tapi saya waktu itu tidak tahu dia Yesus. Saya taunya belakangan bahwa dia bernama Yesus. Ya. Nah, pada saat itu mereka sedang menuntun dia menuju ke Golgota itulah. Maka para penulis Injil itu menceritakan peristiwa yang saya alami. Seperti dikatakan dalam Matius 27 ayat yang ke-32. Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Nah, itulah saya. Ya, di Lukas 23 ayat 26. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Luar kota mana? Yaffo. Ya. Dan lalu diletakkan salib itu di bahunya. Itulah yang terjadi. Pada waktu hari Jumat itu, pada hari pertama saya baru injak kaki di Yerusalem. Belum nginap, belum makan siang. Belum istirahat sama sekali Pak Simon. Dapat hal buruk seperti itu. Ya. Berarti Pak Simon, pada waktu itu bagaimana kisahnya sampai Pak Simon ditunjuk oleh prajurit Romawi, Bapaklah orang yang harus memikul salib tersebut untuk menuju Golgota? Ya, karena tadi saya bilang bahwa itu ada kerumunan besar. Saya ikut menyaksikan. Dan saya melihat ada satu orang yang memikul salib dan kelihatannya kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Kelihatannya seluruh tubuhnya itu sudah hancur-hancuran dan daging-dagingnya itu ya rasa-rasanya mau terlepas. Kelihatannya dia habis dicambuk oleh orang-orang Romawi dan dia berjalan secara terhuyung-huyung, sebentar jatuh. Bayangkan dia sedang memikul kayu salib dan jatuh dengan kayu salib yang ada di pundaknya dan
karena tangannya diikat dengan salib, maka dia tidak bisa menahan. Jadi pada saat dia jatuh ke depan itu betul-betul mukanya menghantam tanah yang kasar itu. Dan itu terjadi berkali-kali. Saya juga ikut menyaksikannya sambil bertanya-tanya siapa orang ini, menggenaskan sekali, kasihan sekali, ya. Dan dalam keadaan terhuyung-huyung semacam itu, tahu-tahu dia jatuh bersama salibnya. Jatuhnya Pak. persis di depan saya. Oke. Begitu jatuh di depan saya, lalu saya refleks. Namanya kita lihat orang menderita itu kan mau menolong menolong. begitu Pak Simon. Nah, celakanya pada waktu saya mau menolong, tiba-tiba satu prajurit Roma bilang, "Hei kamu mau tolong dia ya? Kalau kamu mau tolong dia, sini. Sekarang kamu pikul salibnya." Jadi akhirnya ya saya tidak berencana memikul salib, tidak pernah muncul dalam pikiran saya. Hanya mau menolong dia bangun untuk melanjutkan perjalanan. Tapi ya saya terjebak. Sampai akhirnya ya dipaksa untuk pikul salib itu. Kira-kira menurut Pak Simon, mengapa prajurit Romawi merasa perlu untuk memilih Pak Simon atau menunjuk seseorang yang adalah Pak Simon ini untuk membantu memikul salib Yesus tersebut, dan mengapa mereka tidak membiarkan Yesus memikul salib itu sendirian menuju Golgota? Saya pada waktu itu tidak tahu. Tapi setelah saya berbicara ya dan lebih tahu lagi tentang tradisi Roma, Yahudi dan lain sebagainya, ya bisa jadi beberapa kemungkinan. Pertama adalah karena mereka sudah tidak sabar ingin mengeksekusi orang itu. Jadi mereka tidak mau, karena dengan memikul beban salib yang berat, ini memperlambat perjalanannya. Mereka mau cepat-cepat di tempat eksekusi, supaya segera mengeksekusi dia. Tapi kalau jalannya sebentar berapa langkah jatuh, ini memperlambat proses eksekusi. Karena itu dengan menyuruh seseorang memikul salib, itu mempercepat waktunya. Kedua, kan Yesus ini kan terhuyung-huyung. Dan dalam penglihatan saya dia mungkin akan segera pingsan. Seolah-olah tidak kuat lagi ya Pak Simon ya. Dan kalau sampai dia pingsan, eksekusi tunda. Ya, eksekusi ditunda sampai kapan dia siuman. Dan mereka tidak mau mengambil resiko dia pingsan, lalu apa yang mereka hendak kerjakan, yaitu untuk menyalibkan dia, menjadi gagal. Dan juga yang mungkin adalah itu sebenarnya permainan drama. Karena mereka sedang mainkan drama olok-olokan, ya. Karena kita tahu bahwa setelah Yesus diputuskan mau dihukum mati, mereka sempat memainkan semacam drama olok-olokan kepada dia, seolah-olah dia ini raja, lalu mereka ini adalah pembantu-pembantunya. Tapi ini olok-olokan sehingga mereka tertawa-tertawa. Ya. Namanya raja itu harus punya mahkota, maka mereka bikin mahkota-mahkotaan. Maka ditaruhlah mahkota durinya itu. Itu yang misalnya dalam Yohanes 19 ayat 2 dan 3. Prajurit-prajurit mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Namanya raja harus ada mahkota, betul. Tapi bukan mahkota sungguhan, mahkota olok-olokan, mahkota duri. Ya, namanya raja harus punya jubah kebesaran. Biasanya raja-raja pakai jubah ungu. Ya sudah, mereka kasih dia jubah ungu. Raja harus dihormati, maka mereka salam. Tapi salam habis itu tempelek. Nah, jadi ini semacam drama. Nah, drama juga. Namanya raja itu kan punya hamba-hamba. Raja kemana ada hamba yang membawa barang-barangnya. Betul. Nah, kelihatannya mereka mau melanjutkan drama olok-olokan itu, bahwa sekarang sang raja sementara memikul barangnya, salib itu, dan perlu ada seorang hamba yang membawa barang raja itu. Maka akhirnya diambillah satu orang untuk melanjutkan drama mereka, dan sialnya itu adalah saya. Bapaklah yang terpilih pada saat itu. Untuk drama karena Bapak itu. berusaha untuk menolong Ya. Tuhan Yesus yang jatuh tertimpa oleh salibnya sendiri. Ya. Dan Bapak, kalau kita baca dalam teks-teks Injil, itu sering dikatakan bahwa para prajurit Romawi memaksa Pak Simon untuk memikul salib Yesus. Dan apakah benar Bapak sebenarnya merasa terpaksa dengan kondisi di mana Bapak disuruh dan diperintahkan mau tidak mau harus memikul salib Yesus? Apakah betul-betul Pak Simon merasa terpaksa dengan kondisi tersebut? Lalu mengapa Pak Simon mau melakukannya? Kenapa tidak melarikan diri saja Pak? Ya, saya kira siapapun pasti terpaksa.
Pertama adalah saya datang ke Yerusalem jauh-jauh, sudah kumpulin duit bertahun-tahun, menempuh perjalanan yang maha panjang itu, ya, yang berbahaya di jalan, dengan hati yang penuh kerinduan untuk bisa merayakan Paskah di Yerusalem. Ternyata baru injak tanah Yerusalem sudah menghadapi hal seperti itu. Dan pada waktu itu salib itu hina, ya. Kalau sekarang kita kalau pakai salib itu bangga, ya. Salib itu ku junjung erat. Zaman dulu tidak ada orang menyanjung-nyanjung salib. Salib itu hina. Maka orang sampai pikul salib itu orang paling hina. Ya. Jadi kalau saya sampai disuruh pikul salib, itu satu penghinaan bagi saya. Dan siapa yang mau rela hati dihina? Jadi saya tidak betul-betul ya terpaksa. Lagi pula saya tidak tahu kondisinya bagaimana. Ya, dia kan tiap saat bisa mati orang itu. Dan kalau seandainya pada saat mereka kan pasti memindahkan kayu salibnya ke pundak saya. Pundak Bapak, iya. Sekurang-kurangnya saya mesti bersentuhan dengan dia. Nah, misalnya pada saat kayu salib dipindah, pada saat saya bersentuhan dia putus napas. Apa dampaknya, Pak? Berarti dia jadi mayat dong. Maka saya bersentuhan dengan mayat. Dan dalam hukum agama kami, siapa bersentuhan dengan mayat najis selama 7 hari. Nah, ini hari Jumat. Kalau saya sentuh mayat, saya najis. Jangankan Paskah, masuk wilayah pelataran bait suci saya tidak boleh. Maka sia-sialah seluruh perjalanan saya. Perjuangan hingga sampai ke Yerusalem. Ya, jadi memang kalau mau dibilang terpaksa, ya terpaksa memang. Ya. Tapi pada saat itu Pak, sebenarnya apakah Bapak tidak punya keinginan untuk melarikan diri? Ataukah ada peluang Bapak untuk melarikan diri sebenarnya saat itu? Pada saat Bapak ditunjuk? Sebenarnya ada hal lain yang ya mungkin saja bisa melarikan diri, tapi itu sangat bahaya. Karena kalau sampai saya ketangkap, saya dihukum mati. Ya, saya dihukum mati karena memang ada aturan Romawi di dalam prosesi menuju penyaliban seorang terhukum. Itu prajurit Roma mempunyai hak untuk memaksa siapa saja memikul salib orang lain, tapi jaraknya tidak panjang, 1 mil. Nah, itu hukum. Nah, hukum inilah yang disinggung oleh Yesus waktu Yesus mengajar di bukit. Itu misalnya dalam Matius 5 ayat 41, Yesus bilang begini, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Itu Yesus sedang mengutip aturan Romawi, bahwa para prajurit Romawi mempunyai hak memaksa orang berjalan 1 mil sambil memikul beban orang lain, yaitu salib. Dan sebenarnya selain itu ada satu hal yang menarik. Tapi ini sukar dibuktikan. Tapi saya menceritakan sesuatu yang terjadi pada perasaan saya. Dan pada saat waktu dia jatuh, terus saya mau menolong dia mengangkat itu. Dia mengangkat muka. Dan dia melihat saya, mata saya dan mata dia itu bertatap-tatapan. Dan saya sukar sekali menggambarkan itu ya. Menggambarkan perasaan saya pada waktu itu. Seolah-olah tatapan mata itu menyinarkan semua, membuat sirna semua keberatan saya. Keraguan saya. Saya tidak sukar menjelaskan seperti apa tatapan itu. Tapi saya kira, saya nama Simon. Dan pernah ada Simon lain. Simon muridnya. Yang juga pernah mendapatkan tatapan yang sama. Ya, tapi efeknya berbeda. Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Injil Lukas, dibilang begini, Lukas 22 ayat 61-62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi tatapan Petrus, Yesus tidak bicara apa-apa. Cuma lihat Petrus dengan sangat dalam. Dan tatapan itu betul-betul menghancurkan hati Petrus yang sebelumnya sombong. Bahwa aku rela mati dengan engkau. Tapi begitu tatapan itu datang, hatinya hancur sampai dia menangis dengan pedih. Nah, kira-kira jenis tatapan itulah yang terjadi pada saya.
dia memandang saya dan saya begitu, apa ya, saya bilang sukar, saya katakan, tapi langsung hati saya berubah dari rasa amarah, rasa jengkel, rasa terjebak. Itu membuat akhirnya walaupun saya dipaksa, di satu sisi saya rasa terpaksa, tapi tatapan itu membuat saya akhirnya rela. Jadi ini sebuah paradoks, terpaksa tapi rela, rela tapi terpaksa. Ya. Terpaksa tapi rela, rela tapi terpaksa. Ya. Hanya karena sebuah tatapan yang akhirnya mengubah situasi hati seorang Simon orang Kirene. Ya. Lalu Pak, pada saat Anda memikul salib itu dan berjalan menuju Golgota, apa yang sebenarnya Anda rasakan dalam hati? Atau bagaimana perasaan Anda sesungguhnya bahwa Anda sedang memikul salib Yesus? Ya saya memikul salib itu dalam kondisi kayak tadi. Di satu sisi ada keterpaksaan, di sisi lain ada kerelaan. Tapi dalam perjalanan kira-kira sejauh 1 mil itulah. Saya terus bertanya dalam pikiran, siapa orang ini? Ya, kejahatan apakah yang dia buat sampai dia harus dihukum mati seperti ini? Karena hukum salib itu diberikan pada penjahat-penjahat kelas kakap. Jadi memang pada saat itu Bapak belum tahu sama sekali tidak siapa tahu. ini orang yang salibnya saya pikul. Ya, tapi saya akhirnya mendengar nama dia itu dari sorakan orang-orang di sekitarnya. Entah yang menunjukkan simpati maupun kebencian. Ya. Nah, mereka meneriakkan namanya dan saya tahu namanya Yesus. Tapi saya bertanya-tanya, ini orang ini bikin kejahatan apa? Tapi sementara itu banyak terjadi kekacauan. Ada perempuan-perempuan yang menangis, suaranya hingar-bingar. Ada yang menangis mengasihani dia, ada yang berteriak mencaci maki. Ya, tapi saya sempat mendengar karena saya kerumunan orang. Saya mendengar beberapa orang berkata bahwa orang ini bukan orang jahat. Kenapa kalian mau menyalibkan dia? Dia orang benar. Sampai itu menggugah pikiran saya. Benarkah dia ini orang benar? Benarkah dia ini orang tidak bersalah? Apa yang membuat dia harus dihukum mati? Tapi suara-suara itu terus mengatakan, dan saya sepertinya kok sesuatu terjadi di hati saya sampai di dalam tengah perjalanan itu saya kok merasa bahwa orang ini tidak bersalah apa-apa. Orang ini sesungguhnya dia orang benar, tapi dia menjadi korban dari kebiadaban orang-orang jahat. Dan ya akhirnya lama-lama saya menjadi semacam kagum pada dia. Dan dengan ya rasa kagum dan mulai timbul rasa kasih kepada dia, itulah dalam pikiran saya membawa dia memikul salibnya sampai ke Golgota. Jadi sepanjang jalan dari sejak Bapak memikul salib sampai ke Golgota itu Bapak mendengar seruan dan teriakan-teriakan orang yang mengatakan bahwa orang ini tidak bersalah. Dan itu seperti terngiang-ngiang dalam pikiran Bapak bahwa memunculkan suatu perasaan bahwa sebenarnya orang ini memang tidak bersalah, begitu ya Pak ya. Lalu apa selanjutnya Pak yang terjadi sesudah itu? Dan ya setelah sampai di Golgota, ya eksekusi dilakukan pada dia. Kami semua tidak diizinkan berada terlalu dekat, ya. Sehingga kami tetap menyaksikannya, tapi menyaksikannya dari jauh. Jadi kami memang melihat betapa dia begitu sengsara, dianiaya, begitu mengerikan, ya. Dan akhirnya juga kami harus pulang karena sudah mau persiapan Paskah, ya. Tapi aneh bahwa selama bertahun-tahun hati saya berkobar untuk menantikan Paskah di Yerusalem. Tapi justru sekarang ketika saya di Yerusalem dan kurang berapa jam lagi, hati saya sudah tidak ada di Paskah Yahudi. Yang anehnya hati saya terus memikirkan dan wajah orang itu terus saja di dalam hati. Itu, Pak, ya. Mengingat semua detail di dalam perjalanan itu sangat mempengaruhi saya. Ya. Dan saya kembali lagi mendengar percakapan-percakapan orang dan mereka menyatakan bahwa dia tidak pernah berbuat satu salah pun. Tidak ada kejahatan apapun yang dia lakukan. Yang dia ajarkan, dia hanya mengajar orang lain tentang kebenaran. Dan dia ternyata dihukum mati bukan karena apa yang dia perbuat. Tapi karena siapa dirinya. Karena dia mengklaim diri sebagai anak Allah. Dan dalam pandangan kami agama Yahudi, menganggap diri anak Allah itu mengklaim dirinya itu Mesias. Mesias itu anak Allah. Jadi akhirnya ya saya terus bergumul. Saya memang mengikuti perayaan Paskah tapi tanpa hati lagi di sana. Ya.
Saya Jadi merayakan seolah-olah Paskah, tapi pikiran saya terus kepada Kristus. Sehingga akhirnya saya betul-betul membaca sejumlah kitab Taurat. Ya. Dan pada akhirnya saya semacam menjadi yakin bahwa sesungguhnya dia ini adalah Mesias, anak Allah yang dijanjikan di dalam kitab suci orang Yahudi. Itu yang terjadi. Ya. Kemudian sesudah itu Pak Simon lanjut mengikuti kegiatan Paskah pada hari Sabtu. Ya. Tapi dengan kondisi yang Bapak sudah tidak lagi memiliki hati dan pikiran pada perayaan Paskah tersebut ya Pak ya? Ya. Saya mengikuti Paskah hari Sabtu. Tapi sekali lagi pikiran semua hanya terarah kepada orang itu. Dan tahu-tahu kan saya masih tinggal sekian hari di Yerusalem. Dan terjadilah satu kehebohan pada hari Minggu pagi-pagi. Hari Minggu, apa yang terjadi Pak? Berita heboh ke seluruh kota bahwa dia yang disalibkan hari Jumat itu telah bangkit dari antara orang mati. Wow, ini berita yang menggemparkan seluruh kota. Ya, orang berbicara di mana-mana karena belum pernah ada terjadi peristiwa seperti itu. Ya, dan memang kabarnya simpang siur, tapi kami pikir hanya isu-isu saja. Tapi ternyata menjelang siang itu betul-betul para muridnya tampil, ya para muridnya tampil lalu mereka menyerukan berbicara di mana-mana bahwa guru mereka, Tuhan mereka itu telah bangkit dari antara orang mati, ya sehingga saya juga tidak bertemu langsung, ya saya rasanya ingin ketemu dia karena pasti sangat indah bahwa saya bertemu dia dan memikul salibnya, tahu-tahu berapa hari kemudian saya ketemu dia yang bangkit. Tapi saya tidak mendapatkan kesempatan itu untuk melihat dia. Tapi dari semua pemberitaan-pemberitaan itu akhirnya saya menjadi yakin. Ya, saya menjadi yakin bahwa sesuatu telah terjadi. Bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Dan akhirnya saya pikir, saya akhirnya sampai pada keyakinan bahwa dia Mesias, anak Allah yang hidup, dia mati. Tapi dia juga bangkit. Sehingga pergumulan saya itu beberapa hari itu akhirnya membuat saya menjadi percaya kepada dia. Ya, bertahun-tahun setelah saya merenungkan kembali peristiwa itu, saya berpikir bahwa ternyata memang salib itu, salib yang saya pikul itu betul-betul membawa saya kepada Kristus. Dan menjadi percaya. Ya, dan akhirnya saya menjadi percaya. Salib itu menuntunku pada Kristus. Sehingga kalau memikirkan setelah itu, hari itu begitu indah. Hari di mana saya pikir itu adalah aib. Hari sial bagi saya. Tapi ternyata setelah semua itu terjadi, saya tahu itu hari yang paling bahagia. Pada waktu saya memikul salibnya dan pada waktu saya menjadi percaya, saya rasa dialah yang membuat saya percaya melalui tatapannya dan merenungkan kembali hari itu. Itu hari yang penuh sukacita, itu happy day. Karena itu sejak itu saya sangat menyukai lagu Betapa Indah Harinya Saat Kupilih Penebus. Berarti ini benar-benar jadi momen spesial buat Bapak ya? Ya. Dan pergolakan hati seorang Simon orang Kirene dari sejak hari Jumat, di mana ia membantu Yesus memikul salib menuju Golgota. Kemudian Sabtu merayakan Paskah, sampai dengan hari Minggu pada saat kebangkitan Yesus mengubah hati seorang Simon orang Kirene yang akhirnya percaya pada Tuhan Yesus. Ya Pak Simon, sungguh menarik sekali kisah seorang Simon orang Kirene yang Bapak ceritakan tadi pada saat terjadinya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus tersebut sampai akhirnya mengubah hati Bapak menjadi seorang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi Pak Simon pada saat itu ada kisah di mana selain Bapak mungkin ada seorang prajurit Romawi juga yang akhirnya tergugah dan tergerak hatinya. Kemudian menjadi percaya pada Yesus. Kemudian dalam peristiwa penyaliban Yesus juga ada seorang penjahat yang juga
disalibkan di sebelah Yesus, menjadi percaya juga pada Tuhan Yesus. Apakah Bapak mendengar kabar atau mendengar cerita tersebut? Saya tidak tahu, tapi belakangan saya mendengar kisah-kisah itu dari catatan-catatan Injil. Dan wah, saya merasa itu sesuatu peristiwa luar biasa. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan prajurit Romawi. Ya, yang pasti penjahat yang bertobat itu dia diselamatkan karena Yesus bilang, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tapi prajurit Roma itu saya tidak tahu kabarnya. Tapi seandainya betul dia memang pada akhirnya menjadi percaya, itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya di mana? Luar biasanya adalah begini, bahwa penjahat itu pasti orang Yahudi. Karena dia bilang, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Konsep raja, Mesias raja itu hanya ada di orang Yahudi. Jadi pasti penjahat itu orang Yahudi. Orang Yahudi, bangsa Yahudi itu keturunan Sem, anak Nuh. Mereka keturunan Sem. Tapi kalau prajurit Roma itu ternyata bertobat, berarti ada orang Roma menjadi bertobat dan percaya. Bangsa Romawi itu keturunannya Yafet, anaknya Nuh. Dan ada saya yang percaya. Saya orang Afrika, keturunan Ham. Jadi itu berarti bahwa 3 orang yang mewakili 3 anak Nuh, Sem, Ham, Yafet, mendapatkan keselamatan di seputar salib Kristus. Itu sesuatu yang luar biasa indah. Puji Tuhan, luar biasa sekali Pak Simon. Tadi kalau kita dengar Pak Simon sempat berkata bahwa Bapak menyukai lagu Betapa Indah Harinya. Betul Pak? Ya. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu tersebut secara bersama-sama sesaat lagi sebelum kita lanjut percakapan kita dengan Bapak Simon orang Kirene. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Saya menghormati lagu ini, saya berdiri. Baik Bapak. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Sebuah lagu yang penuh makna bagi seorang Simon orang Kirene, di mana sesudah peristiwa itu akhirnya ia memutuskan untuk memilih penebus sebagai juru selamatnya. Pak Simon, luar biasa sekali cerita tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Namun sesudah kejadian pada saat Bapak Simon memilih menjadi seorang Kristen dan mengikut Tuhan Yesus, Pak Simon kembali ke kampung halaman Anda di Kirene, di Afrika Utara. Dan
Apa yang terjadi selanjutnya Pak? Bagaimana dengan tanggapan keluarga Bapak atas peristiwa iman yang telah terjadi sebelumnya? Dan bagaimana respon mereka sebenarnya Pak? Sama seperti pada waktu saya dari Kirene ke Yerusalem. Hati saya berkobar-kobar. Dan ternyata saya pulang dari Yerusalem ke Kirene dengan hati yang berkobar-kobar, bahkan lebih berkobar-kobar lagi sebelum dibanding dengan waktu dari Kirene ke Yerusalem. Saya sudah tidak sabar ingin menceritakan kepada istri dan anak-anak. Tadi lagu itu, ku diajari penebus, ya, berjaga, berdoa terus, ku diajari untuk menyampaikan itu pada orang lain. Dan hati saya betul-betul terbakar untuk menyampaikan pada keluarga saya. Sampai di Kirene saya memanggil istri dan anak-anak dan menceritakan. Mereka sebelumnya agak ragu, ya. Tapi saya terus menceritakan sambil berdoa, meyakinkan, dan sampai akhirnya, ya, istri dan anak-anak juga menjadi percaya. Dan saya menuntun mereka untuk percaya kepada Kristus. Dan akhirnya kami menjadi keluarga pengikut Kristus. Ya, kami sekarang telah menemukan keselamatan dalam Kristus. Itu yang terjadi. Puji Tuhan, berarti Bapak membawa kabar baik untuk seluruh keluarga. Dan keluarga pun akhirnya memilih untuk mengikuti Sang Penebus. Ya. Pak Simon, bagaimana dengan komunitas Yahudi di wilayah Anda? Apakah mereka juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sesudah kepulangan Anda ke sana dan menceritakan pengalaman-pengalaman iman yang Anda alami? Tentu saja ada kerinduan untuk menyampaikan itu. Dan saya memang menyampaikan. Tapi kebanyakan yang terjadi justru adalah ketidaksenangan kepada saya. Dan ternyata itu terjadi di berbagai macam tempat. Bahwa setelah kebangkitan Kristus yang diberitakan oleh para muridnya, kebencian orang Yahudi tersulut. Dan di mana-mana ada penganiayaan orang-orang Yahudi terhadap orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus. Dan saya tahu juga bahwa ternyata di Yerusalem pun mereka mengalami hal yang sama. Termasuk keluarga saya di Kirene, kami mengalami persoalan seperti itu. Dan makin hari kebencian orang Yahudi kepada kami, keluarga kami itu makin menjadi-jadi, ya. Sehingga akhirnya saya berpikir, saya bukannya takut mati. Saya rela mati karena Yesus sudah mati buat saya. Tapi saya berpikir, saya masih punya kerinduan untuk bercerita tentang Yesus. Jadi saya belum mau mati. Akhirnya saya berpikir demi keselamatan saya dan keluarga saya, akhirnya saya memutuskan mengajak istri anak, mari kita pindah ke Antioquia. Dan akhirnya kami satu keluarga pindah ke Antioquia. Keluar dari Kirene, lalu kemudian memutuskan untuk tinggal di Antioquia. Di mana itu Antioquia, Pak? Antioquia itu ada di wilayah Turki, ya. Tepatnya di sebuah kota yang sekarang namanya Antakya. Itu adalah kota Antioquia pada masa lampau. Jadi akhirnya kami betul-betul keluar dari Kirene dan menetap di Antioquia. Ya. Lalu apa yang Bapak lakukan di Antioquia? Apakah pada saat itu Bapak masih melanjutkan peristiwa kabar baik yang Bapak dengar dan Bapak sampaikan seterusnya pada saat sampai di Antioquia? Ya. Apa masih dilanjutkan, Pak? Pasti. Ternyata begitu saya pergi ke Antioquia, saya terus mengabarkan berita tentang Yesus. Tapi ternyata ada juga orang-orang pengikut Kristus yang beragama Yahudi. Ya, jadi begitu tahu bahwa kami sama-sama pengikut Kristus, kami lalu menjadi bersatu dan bersepakat untuk terus memberitakan Yesus. Kami beritakan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Sekalian beritakan Yesus untuk orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani. Dan kelompok kami yang memberitakan Injil itu cukup besar. Dan itu sempat disinggung oleh Lukas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 20. Di sana dibilang begitu. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia. Itu keluarga saya salah satunya, ya. Orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya ada dalam grup itu. Ya, bersama-sama untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, dan pemberitaan Injil yang kami lakukan makin lama makin bertambah luas dan makin banyak orang menjadi percaya kepada Kristus sampai menjadi satu komunitas yang besar.
yang percaya kepada Kristus. Sehingga yang menariknya adalah bahwa hari ini satu agama yang memenuhi dunia adalah Kristen. Tapi di manakah orang-orang percaya pertama kali disebut Kristen? Ya di Antioquia itu. Seperti Kisah 11 ayat 26. Lukas bilang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi justru, dan saya bersuka cita bahwa saya salah satu orang yang turut menggerakkan pelayanan di sana sampai akhirnya muncul kekristenan di sana. Ya. Muncul istilah Kristen itu justru pertama kali terjadi di Antioquia ya Pak Antioquia. ya. Dan komunitas ini berkembang pesat justru di Antioquia juga. Ya, di Antioquia. Iya, luar biasa sekali Pak Simon. Melihat kisah Anda yang memikul salib, membantu Tuhan Yesus memikul salib menuju Golgota. Apakah orang-orang di Antioquia mengetahui hal tersebut? Dan kalau mereka mengetahui, komunitas Kristen di Antioquia ini bagaimana penghargaan mereka terhadap Bapak yang mereka ketahui bahwa Bapaklah orang yang membantu Yesus memikul salib ke Golgota. Dan apa ada pengaruh untuk Pak Simon selama berada di Antioquia hal tersebut? Ya sebenarnya saya tidak ingin menceritakan itu. Tapi karena ya dari mulut ke mulut itu sudah banyak. Dan memang akhirnya saya diketahui oleh mereka sebagai orang yang memikul salib Kristus. Dan mereka beberapa orang merasa, wah ini orang luar biasa. Tapi saya tidak. Itu kalau sampai saya yang dari begitu banyak orang di dunia ini. Dan sayalah yang dipilih untuk memikul. Itu adalah anugerah besar. Jadi ya itu bukan hal yang membuat saya menjadi sombong. Tapi setiap kali merenungkan itu saya terus bersyukur. Tapi saya terus mendorong mereka. Ya. Tidak usah memikirkan hal seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita setia mengikut Kristus. Ya. Dan kalau di gereja ataupun di komunitas Kristen di Antioquia, apakah kondisi tersebut Bapak, di mana Bapak yang memikul salib tersebut, memberikan Bapak peranan khusus di antara komunitas jemaat di Antioquia? Ya, memang gereja Antioquia menjadi gereja yang besar. Dan saya menjadi salah satu orang yang dipercayakan untuk mengajar di sana. Ya, saya menjadi semacam guru Injil untuk jemaat atau gereja di Antioquia. Dan itu bisa terlihat dari catatan Lukas di Kisah Rasul pasal 13 ayat 1. Dibilang begini. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem, dan seterusnya. Di situ ada Simeon yang disebut Niger, dan Lukas orang Kirene. Jadi saya memang ya mengajar di sana. Ya. Tapi kalau dari kisah para rasul yang tadi Bapak bacakan, saya tidak melihat nama Bapak yang ada di situ. Justru yang disebut orang Kirene itu adalah Lukius, dan bukan Bapak. Ya coba memang kelihatannya catatan Lukas ini tidak terlalu jelas. Tapi kalau kita lihat, coba kita melihat ulang ya, Kisah 13 ayat 1, kan bisa jadi begini, orang bisa salah membaca. Orang bisa membaca Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Berarti yang orang Kirenenya Lukius dong. Sedangkan Simeon bukan. Simeon keterangannya disebut Niger. Lukius itu orang Kirene. Berarti Simeon bukan orang Kirene. Nah, tapi ayat itu bisa dibaca secara lain. Bisa dibaca begini. Bahwa Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Berarti di situ ada orang Kirene, ada dua. Ya, ada dua orang Kirene yang disebut di situ. Pertama itu adalah Simeon yang disebut Niger dan Lukius. Jadi dua-duanya orang Kirene. Tapi saya tidak menemukan nama Bapak di situ. Apakah jangan-jangan Bapak ini adalah yang Simeon itu? Ya. Karena tadi saya bilang, nama Simon itu kan kependekan dari Simeon. Oh iya, betul-betul. Jadi itulah saya. Ya. Lalu kenapa Bapak disebut Niger? Niger itu artinya hitam. Hitam. Saya kan orang Afrika. Iya, Afrika Utara. Ya, maka saya memang hitam. Jadi saya terkenal sebagai Simeon si hitam. Ya. Nah, kalau kita lihat misalnya saya pinjam Alkitab saudara-saudara, Alkitab Bahasa Indonesia, ya. Di dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari dibilang begini. Di dalam jemaat di Antioquia ada nabi-nabi dan guru-guru yaitu Barnabas, Simeon yang dijuluki si hitam. Niger itu hitam.
Makanya orang-orang hitam itu disebut orang-orang Niger, dari Niger itu menjadi Nigeria. Ya, jadi orang bangsa Nigeria itu adalah bangsa yang berkulit hitam. Nah, saya orang Afrika ya berkulit hitam, makanya saya disebut Simeon, yang disebut Niger, Simeon si hitam. Jadi saya memang dipercayakan untuk menjadi salah satu guru di jemaat Antioquia. Ya. Berarti Pak Simon ini punya kedudukan yang cukup tinggi di Antioquia, Pak Ya, ya? semua karena anugerah Tuhan saja. Amin. Ya. Pak, kalau Anda salah satu pemimpin, boleh dikatakan seorang pemimpin di jemaat Antioquia, berarti Anda pernah bertemu dengan Rasul Paulus, Pak. Karena Rasul Paulus kan memang kita ketahui bahwa Rasul Paulus melayani sampai ke wilayah Antioquia. Loh, Paulus itu sering tidur di rumah. Ya. Sering tidur di rumah. Ya. Sudah bukan orang lain lagi berarti ya, Pak ya? Makan minum di sana, dan ya istri saya sangat mengasihi dia, dan dia berteman baik dengan anak-anak saya, dengan Alexander dan Rufus. Jadi karena itulah istri saya menganggap Paulus itu semacam anaknya sendiri. Sudah seperti anak sendiri. Demikian Benarkah itu, Pak? Ya, demikian juga saya. Saya anggap Paulus itu semacam anak sendiri, dan dia menganggap sebagai orang tua. Ya. Berarti sangat erat sekali hubungannya. Tadi bertanya benar tidak? Benar. Memang meragukan? Sepertinya. Ya. Gini, ya. Bagaimana? Coba Bapak diceritakan. Paulus kan pernah dia kan Tuhan pakai secara luar biasa ya. Iya. Kami mendukung dia dalam pelayanan dia, menyokong dengan dana, makan, minum, penginapan dan sebagainya, memberi kesempatan dia mengajar. Karena itulah hubungan dengan Paulus itu dekat. Nah, terutama istri saya. Itulah sebabnya dengan anak-anak saya dia seperti saudara. Dan karenanya belakangan setelah Paulus pergi beritakan Injil di mana-mana, Paulus sempat menulis surat untuk jemaat Roma. Dan dia menulis surat untuk jemaat Roma, dia titip salam untuk anak saya. Oke. Ya. Dan waktu dia titip salam untuk anak saya, dia sempat menyebut istri saya. Coba kita lihat di dalam Roma 16 ayat 13. Iya. Ya. Salam kepada Rufus. Rufus itu kan anak kedua saya. Betul. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya, itu istri saya. Yang bagiku adalah juga ibu. Yang bagiku juga adalah ibu. Ya, Iya. karena memang dianggap istri saya itu ibunya. Makan minum di rumah. Ya. Jadi memang kami memang dekat sekali dengan Paulus. Dan puji Tuhan bisa bersatu di dalam pemberitaan Injil. Ya. Tapi kalau tadi Pak Simon mengatakan bahwa dalam Roma 16 ayat 13 dikatakan bahwa salam kepada Rufus. Dan ini ditujukan bagi jemaat yang ada di Roma. Apakah putra Bapak Rufus tinggal di Roma? Ya memang. Setelah kami pergi ke Antioquia, kami tinggal. Dan puji Tuhannya adalah bahwa dua anak saya itu juga terpanggil. Bukan hanya percaya Yesus, tapi juga untuk memberitakan Injil. Dan mereka berdua akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menjadi misionaris. Ya, sampai akhirnya mereka beritakan Injil, mereka selalu bepergian berdua beritakan Injil, sampai mereka memberitakan Injil jauh sekali sampai di Roma. Dan yang menarik sekali adalah bahwa di gereja Roma, jemaat Roma, ya mereka dua menjadi tokoh di gereja Roma dan menjadi terkenal. Jadi kalau orang omong jemaat Roma, mereka berdua itu adalah semacam pimpinan-pimpinan di sana. Karena itulah maka penginjil Markus dipercaya Injil Markus itu ditulis untuk orang-orang di Roma. Ya, maka waktu Markus menceritakan tentang saya, dia menyinggung dua anak saya itu. Itu di Markus 15 ayat 21. Ya, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Kenapa Markus perlu sebut nama mereka? Kalau di Matius bilang hanya Simon orang Kirene, ya kan? Lalu di Lukas hanya bilang Simon orang Kirene. Tapi Markus menyebut Simon orang Kirene, dia belum titik, koma, ayah Alexander dan Rufus. Kenapa? Karena ya bagaimanapun juga orang nama mereka ini disebut untuk menjelaskan saya. Simon orang Kirene. Simon orang Kirene itu yang mana? Siapa, gitu? Orang Roma tidak kenal saya. Mereka lebih mengenal Alexander dan Rufus. Ya, jadi rupanya si Alexander dan Rufus ini dua anak saya ini lebih dikenal dari bapaknya di Roma, lebih tenar di Roma. Ya, karena itulah nama mereka disebut untuk menjelaskan saya. Jadi Markus
menulis Injilnya untuk orang-orang Roma dan menyebut dua nama mereka dengan asumsi semua orang Roma, jemaat Roma kenal mereka berdua. Iya. Jadi adalah kebahagiaan besar bagi saya bahwa seluruh keluarga saya, bukan hanya saya, istri saya, anak-anak kami pun terus beritakan Ikut Injil. memberitakan Injil. Ya, dan puji Tuhan mereka dipakai secara luar biasa. Berarti Ya. Bapak melanjutkan pemberitaan Injil di kota Antioquia, sedangkan Alexander dan Rufus melanjutkan pemberitaan Injil dan bahkan sampai terkenal di kota Roma. Ya. Luar biasa sekali. Dan makanya tadi Paulus menulis surat ke Roma, Paulus belum pernah ke Roma. Tapi Paulus tahu bahwa Rufus ada di Roma. Makanya dibilang titip salam buat Rufus dan menyebut istri saya itu. Sebagai ibu. Ya. Iya. Ya. Luar biasa. Pak Simon, sungguh sebuah keluarga yang dipakai Tuhan. Tidak hanya Pak Simon saja yang memberitakan Injil, tapi akhirnya juga anak-anak ikut memberitakan Injil, bahkan sampai ke kota Roma. Luar biasa, Pak. Ya, dan satu anugerah yang besar bahwa saya dipilih olehnya untuk memikul salibnya. Dan saya selalu pergi kemana-mana, beritakan kepada banyak orang, serukan kepada banyak orang. Ya, saya memikul salibnya secara harfiah. Tapi Yesus juga menuntut untuk orang memikul salibnya masing-masing. Memikul salib sambil mengiring Yesus. Karena itu salah satu lagu lain yang paling saya sukai itu adalah... Lagu apa itu, Pak? Ya, hendaklah kau iring Yesus. Pikul Hendaklah kau salib. iring Yesus pikul salib. Sebuah lagu yang indah. Kita nyanyi sama-sama. Ya. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Mari sama-sama menyanyi lagu ini. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapat mahkota sukar Tuhan tutup kerendahan pikul salib. Kalau rasa kelemahan ikut pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapat mahkota sukar kenyang. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapat mahkota sukar lenyap. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Masing-masing kita punya salib sendiri yang harus kita pikul. Betul ya, Pak ya? Ya, betul. Pak Simon, hari ini di mana semua umat Kristen merayakan Hari Raya Paskah.
hari kebangkitan Tuhan Yesus. Namun masih ada di antara orang-orang di luar sana yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit di antara orang mati. Apa pendapat Pak Simon mengenai hal tersebut? Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir keberatan mereka itu tidak masuk di akal. Saya juga dengar banyak keberatan. Ada yang bilang, oh Yesus itu tidak bangkit dari antara orang mati, dia hanya sadar siuman dari pingsan. Tapi mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ya, kalau kita tahu detail penyaliban orang Roma itu mustahil bisa terjadi hanya pingsan. Ya, dengan pencambukan yang begitu hebat, penyaliban, orang Roma itu pakar menyalibkan orang. Dan mereka harus mematikan. Tidak mati, mereka sendiri bahaya. Maka kita lihat bahwa mereka, karena mereka lihat masih ada yang hidup, dua penjahat di samping itu kan dipukul kakinya supaya mati. Tapi Yesus sudah kelihatan tidak bernyawa. Tapi untuk memastikan, mereka tidak mau, jangan-jangan ternyata dia hanya pingsan. Untuk memastikan bahwa dia betul-betul mati, lalu seorang prajurit ngambil tombak tusuk, keluar air dan darah. Dan itu tanda bagi mereka bahwa betul-betul kematian sudah terjadi. Jadi tidak mungkin itu hanya pingsan. Kalaupun Yesus pingsan, mati hari Jumat. Ini kan hancur-hancuran, ya kan? Mati hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu bangkit. Kalau seandainya pun dia sadar dari pingsan, dia tidak bisa jalan-jalan. Sudah itu dalam harus kondisi yang parah itu ya Pak. Dilarikan ke UGD. Betul. Ya. Tapi dia bisa tampil di depan publik dengan begitu kuatnya, begitu segar. Itu mustahil sadar dari pingsan. Kalau sadar dari pingsan, mesti dirawat 3 bulan baru bisa jalan itu. Ya, dengan jadi kondisi yang parah itu Pak. Jadi tidak masuk akal. Ada juga bilang sebenarnya Yesus tidak bangkit, tapi itu hanya murid-murid berhalusinasi saja. Tapi mereka tidak mengerti ilmu jiwa, psikologi. Ya, halusinasi itu hanya terjadi kalau orang merindukan sesuatu. Karena dipikir-pikir terus, ya mengharapkan sesuatu lalu muncul dalam halusinasi. Tapi murid-muridnya tidak pernah berpikir bahwa dia akan bangkit. Justru mereka sudah kecewa semua. Kedua, halusinasi itu tidak bisa terjadi dalam tempo waktu lama. Kalau ibu misalnya ada kematian di rumah, ya ada keluarga mati di rumah, tiba-tiba 3 hari kemudian muncul dia di pohon pisang. Berapa lama muncul? Ya paling-paling hanya berapa detik hilang. Sebentar, betul. Ya, halusinasi hanya muncul berapa detik. Sedangkan ini Yesus menampakkan diri 40 hari. Halusinasi biasanya dilihat hanya 1 orang. Ini beberapa Ya, orang Pak. kalau ibu lihat ada, itu yang mati ada di pohon pisang. Panggil yang lain lihat tidak dapat. Tapi ini bukan dilihat beberapa orang, beberapa ratus orang. Beberapa Ya. ratus orang. Dan anak saya Paulus itu bagus itu waktu dia menulis kepada jemaat Korintus. Dia bilang 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 500 saudara. Ini halusinasi apa? Dan Paulus masih menambahkan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Kenapa dia tulis begitu? Maksudnya, kalau lu tidak percaya, masih hidup tuh. Silakan tanya satu-satu. Ya, Silakan panggil wawancara. Ya, undang mereka. Mereka siap saksi mata. Sedangkan hukum Taurat bilang 1 peristiwa dianggap benar kalau ada 2 atau 3 saksi. Ini 500. Lalu siapa mau meragukan? Ya, ada juga yang bilang bahwa Yesus tidak bangkit tapi mayatnya dicuri oleh murid-murid. Tahu dari mana? Kalau memang murid-murid curi, kenapa tidak tangkap murid-murid? Kalau mayatnya dicuri dan dipindahkan tempat, terus yang keliling-keliling 40 hari itu siapa? Hantu kah? Ya. Kalau itu hantu, masalah hantu itu, ya, itu tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tidak bisa diajak ngobrol, makan-makan. Yesus itu bisa diraba, diajak bicara, dialog. Bahkan dia untuk menunjukkan dia betul-betul bangkit, dia sempat makan ikan goreng. Ini berarti betul-betul bangkit. Terus juga ada yang bilang, ya saya juga dengar bahwa ada orang agama lain bilang, Yesus tidak bangkit tapi Allah menghilangkan dia lalu mengganti orang lain yang diserupakan dengan dia. Biasanya dipercaya Yudas Iskariot lah yang naik di atas kayu salib. Tapi mustahil kalau Yudas yang naik, kira-kira dia bisa mengucapkan 7 perkataan di atas kayu salib yang mulia itu. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kira-kira Yudas bisa omong itu? Pasti Yudas maki semua yang ada di bawah. Lagi pula yang tersalib itu sempat memanggil Yohanes, muridnya. Lalu dia menyerahkan ibunya, Maria. Ya, hai ibu inilah anakmu, hai anak inilah ibumu. Kalau itu Yudas.
Bagaimana Yudas menyerahkan Maria? Tidak ada urusan Yudas dengan Maria. Jadi itu betul-betul Yesus. Jadi saya mendengar banyak keberatan, tapi itu tidak masuk akal. Sehingga bagi saya dibutuhkan lebih banyak bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak bangkit daripada bukti bahwa dia bangkit. Ya. Ya, luar biasa Pak Simon. Ya. Tapi apa pentingnya sebenarnya kita harus percaya pada kebangkitan Yesus Kristus? Kalau kamu tidak percaya dia bangkit, kamu tidak akan diselamatkan. Percaya dulu baru diselamatkan. Ya, percaya dia mati, Percaya dia mati dan bangkit, baru bisa selamat. Anda bisa diselamatkan. Makanya Paulus bilang dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau tidak percaya tidak selamat. Ya, jadi kepercayaan itu penting sekali. Karena kepercayaan bahwa dia mati dan bangkit itu menyelamatkan kita. Ya. Sekali lagi, percaya bahwa dia mati dan dia bangkit, itulah yang menyelamatkan. Haleluya. Baik Pak Simon, waktu kita sebenarnya hampir habis. Apakah mungkin Pak Simon punya pesan untuk jemaat-jemaat GKIN Revival yang ada di sini maupun yang sedang menyaksikan kita secara live? Ya. Atau simpatisan GKIN Revival dimanapun berada. Pak Simon punya pesan untuk kita? Ya, saya bersuka cita karena GKIN Revival mengundang saya. Ini pertama kalinya dalam sejarah ada gereja mengundang saya. Ya. Nah, tapi saya mau beri pesan bahwa ini hari Paskah. Selamat Paskah buat saudara sekalian. Selamat Paskah buat semuanya. Tapi ingat bahwa tidak ada manfaat merayakan Paskah kalau saudara tidak menerima dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Karena itulah pada kesempatan ini saya minta kepada semua yang sedang mengikuti acara ini. Bukalah hati saudara sungguh-sungguh. Terima dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhanmu. Karena karyanya di atas salib menebus saudara. Dan kalau saudara mau diselamatkan seperti saya, terimalah dia sebagai juru selamat. Kedua, kalau seandainya Tuhan masih kasih hidup yang panjang, jangan sia-siakan hidup ini. Pakai untuk melayani dia. Itulah sebabnya saya bersuka cita, saya melayani. Istri saya melayani, anak-anak saya melayani. Semua bekerja di ladang Tuhan untuk melayani dia. Dan yang ketiga adalah kalau dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, ada kesukaran, ada kesulitan, ada penderitaan, jangan mundur. Tuhan Yesus sudah kasih kita, saya memang pikul salibnya secara fisik. Tapi Tuhan Yesus sudah kasih kita salib masing-masing yang harus kita pikul. Dia bilang di dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pikul salibnya setiap hari dan ikut dia. Itu 3 pesan saya. Selamat Paskah buat saudara sekalian. Puji Tuhan Pak Simon. Selamat Paskah juga Pak Simon. Terima kasih sudah menjadi berkat bagi kami di hari Paskah hari ini. Dan kita akan menutup dalam doa. Nanti Pak Simon akan mendoakan kita. Tapi sebelumnya kita mau menyanyi sebuah lagu. Kira-kira Pak Simon ada usulan lagu apa yang ingin kita nyanyikan bersama? Bila ku renungkan kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan. Mari kita menyanyi bersama. Bila ku renungkan kasih Tuhan. Mari kita semua sambil menyanyi bersama-sama kita bersyukur. Tepuk tangan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat di
selalu membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bukan pada harta yang fana. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Bila melayani Tuhan, Bila melayani Tuhan, bila melayani Tuhan, bila melayani Tuhanku. mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami dapat banyak hal. Kami boleh belajar bagaimana di momen yang berbahagia kami memperingati hari kebangkitan Kristus. Kami sungguh-sungguh mau membuka hati kami, menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan kami. Kalau ada di antara kami yang sekian lama hanya menjadi Kristen KTP saja, yang belum buka hati untuk Yesus, biarlah pada kesempatan ini kami buka hati menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kami. Juga Tuhan, kalau ada di antara kami sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi kami masih banyak hidup untuk diri kami sendiri, biarlah dengan momen Paskah ini kami mengambil tekad, mengambil komitmen untuk memberikan hidup ini melayani Tuhan juru selamat kami, mengabarkan berita kematian dan kebangkitan Kristus kepada lebih banyak orang, supaya banyak orang menjadi percaya. Kami juga sadar bahwa hidup kami mengiring Tuhan, melayani Tuhan, ada begitu banyak kesulitan, salib yang harus kami pikul, salib yang sudah Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Tolong kami, beri kekuatan bagi kami, supaya kami kuat memikul salib, setia kepada Tuhan, sampai pada akhirnya kami diangkat dari dunia ini, atau bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Paskah yang berbahagia ini. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan junjungan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikianlah wawancara kita hari ini dengan Bapak Simon orang Kirene. Percaya akan kematiannya, kebangkitannya, maka engkau akan diselamatkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mengiringi kepulangan Pak Simon, kita akan sama-sama mengantarnya dengan lagu Kumbaya My Lord. Kumbaya my Lord, kumbaya, kumbaya